Selamat malam, Mbak. Malam. Baik, terima kasih sudah mau untuk pemberian literasi asuransi pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak. Yang pertama, ada pun yang mau saya sampaikan pada malam hari ini adalah tentang asuransi jiwa. Sudah punya asuransi jiwa belum, Mbak? Kebetulan sudah Oke, baik. karena Terima kasih, iya Mbak. apa Ya, oke, baik. PNS. PNS ya, asuransi kesehatan, Mbak. Oh ada, Ada juga BPJS. ya. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Oke, Mbak, saya mulai ya. Saya mulai. Nah, eh, kalau saya berikan gambar seperti ini, Mbak, kira-kira apa yang bisa Mbak katakan dari gambar ini? Saya lihat dari gambar itu keluarga yang bahagia, memiliki dua anak yang lengkap ya, lengkap. Ada cewek, ada cowok. Terlihat bahagia sekali mereka seperti itu. Baik, Mbak. Terima kasih Kayak atas tanggapannya. kekurangan. Ya, baik. Terima kasih atas tanggapannya. Saya sependapat dengan Mbak bahwa keluarga ini adalah keluarga bahagia. Ya, bisa kita lihat dari visualisasinya, dari senyumnya, ya, senyum suaminya, senyum istrinya, begitu juga eh, senyum anak-anaknya. Tentu eh, keluarga bahagia itu eh, salah satu yang mempengaruhinya adalah uang, ya. Salah satu yang mempengaruhinya adalah uang dan eh, faktor lain adalah kesehatan tentu. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan di sini adalah kalau di sini kebetulan ini keluarga ini adalah pencari nafkahnya adalah suaminya. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi jika ayahnya ini atau laki-laki ini yang pencari nafkah suatu saat dia mengalami kecelakaan sehingga menjadi atau menyebabkan cacat total atau yang paling ekstrimnya adalah apa yang terjadi jika suaminya ini pencari nafkah ini meninggal. Terus bagaimana selanjutnya eh, kelangsungan kehidupan anak dan istrinya. Nah, Mbak, ini salah satu solusinya adalah dengan mempunyai asuransi jiwa. Sebelum saya lanjutkan tentang apa itu asuransi jiwa, saya akan mulai dari sini, ya. Kita tahu bahwa sakit dan kematian itu pasti terjadi. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa bisa diasuransikan? Padahal bahwa tadi seperti yang saya katakan pertama adalah sakit dan kematian pasti terjadi. Tapi kenapa bisa diasuransikan? Nah, coba yang pertama itu saya mulai dari pengertian risiko. Ya, nah, risiko itu adalah ketidakpastian adanya suatu kerugian. Nah, kemudian di dalam asuransi setidaknya mengandung atau ada risiko dan mengandung unsur ketidakpastian dan kerugian. Sehingga inilah yang menyebabkan bahwa kematian itu bisa diasuransikan walaupun itu sudah pasti terjadi. Cacat total pun itu bisa diasuransikan. Nah, itu dia yang menjadi jawaban atas pertanyaan yang tadi. Kemudian, eh, selanjutnya saya akan coba membuat atau mengartikan asuransi. Menurut Undang-Undang ya nomor 40 bahwa
tentang asuransi ya, bahwa asuransi itu merupakan perjanjian antara dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi ini adalah yang bertindak menerima premi dengan pemegang polis. Tentu nanti di sini pemegang polis ini ada yang menjadi haknya, ya, ada yang menjadi haknya. Nah, sebelum dia nanti mendapatkan imbalan akibat kerugian di yang dialaminya, maka ada haknya nanti. Tentu ada perjanjian antara dua belah pihak ini, ada perjanjian antara asuransi dan penerima dan pemegang polisnya. Oke, secara umum bahwa pengertian asuransi itu adalah pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Siapa itu tertanggung? Tertanggung itu adalah orang yang membayar premi atau orang pemegang polis. Sedangkan penanggung adalah pihak asuransi. Pihak asuransi nanti akan membayarkan ganti rugi terhadap pembayar premi. Atas dasar hak dan kewajiban ini, maka pemegang polis atau tertanggung dengan sendirinya akan mendapatkan manfaat asuransi tersebut. Apa itu manfaat asuransi? Yang pertama, akan ada rasa aman dan perlindungan. Kemudian, hidup lebih tenang. Kemudian, bahwa bagi pembayar premi atau bagi tertanggung atau bagi pemegang polis, ini juga bisa menjadi sarana menabung. Kemudian memberikan kepastian. Kemudian jaminan kredit dan lain sebagainya. Nah, itulah nanti yang didapatkan oleh pemegang polis jika ada perjanjian antara eh, pihak asuransi dengan pemegang polis atau pemegang polis membeli premi terhadap pihak asuransinya, maka dia akan mendapatkan manfaatnya. Selanjutnya, klasifikasi asuransi. Asuransi itu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu yang pertama, asuransi berdasarkan pengelolaan dana. Asuransi berdasarkan pengelolaan dana itu yang pertama adalah asuransi konvensional, kemudian asuransi syariah. Nah, asuransi berdasarkan tujuan operasional itu adalah asuransi komersial dan asuransi sosial. Sedangkan asuransi yang ketiga adalah berdasarkan jenis asuransi, yaitu asuransi jiwa dan asuransi umum. Nah, yang ketiga ini nanti yang mau kita bahas, yaitu klasifikasi asuransi berdasarkan jenis asuransi, yaitu tentang asuransi jiwa. Oke, baik. Apa itu sebenarnya asuransi jiwa? Nah, setelah adanya nanti perjanjian antara pemegang polis dengan pihak asuransi, ya, setelah ada nanti perjanjiannya itu atas hak dan kewajibannya, maka pihak asuransi akan melindungi tertanggung. Jadi tertanggung tadi adalah pemegang polis, ya. Oke. Nah, akibat kerugian yang dialaminya, akibat kerugian finansial yang tak terduga yang dialaminya. Akibat kerugian apa? Nah, akibat kematian mendadak, pencari nafkah, akibat cacat tetap yang dialami oleh pencari nafkah, kemudian pencari nafkah juga tidak produktif lagi, sehingga mengakibatkan kehilangan pencaharian. Nah, itu dia. Nah, saya lanjutkan. Jenis-jenis asuransi jiwa. Yang pertama, asuransi jiwa berjangka. Asuransi jiwa berjangka ini memberikan manfaat kepada pemegang polis dalam kurun waktu tertentu. Tentu ini adalah nanti sesuai dengan perjanjiannya. Kemudian yang kedua adalah asuransi jiwa seumur hidup. Nah, asuransi jiwa seumur hidup ini memberikan pertanggungan seumur hidup. Sama, ini juga nanti sesuai dengan perjanjian yang tertera di polis asuransi yang dipegang oleh tertanggung atau yang dipegang oleh pemegang polis. Yang ketiga, jenis asuransinya adalah asuransi dwiguna. Asuransi dwiguna ini memberikan manfaat dua sekaligus, yaitu asuransi jiwa
asuransi jiwa berjangka, dan tabungan. Nah, ini nanti bisa dijadikan proteksi eh, dan kebutuhan yang tidak terduga, atau bisa juga dijadikan menjadi dana pensiun. Kemudian yang keempat, itu adalah asuransi jiwa unit link. Ini menggabungkan antara manfaat asuransi dan investasi. Oke, itu jenis-jenis asuransi. Nah, ini ada saya ambil data, yaitu sumbernya dari aaji.or.id, bahwa pada kuartal 1 tahun 2023, itu tentang asuransi, bahwa terdapat 87,54 jiwa yang sudah mempunyai asuransi. 87,54. Sedangkan menurut BPS, Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia pertengahan 2023 sebanyak 278,7 juta jiwa. Jika kita bandingkan yang sudah mempunyai asuransi dengan jumlah penduduk Indonesia ini dalam periode yang sama, tentu ini adalah kira-kira 87 dengan 278, lebih dari sepertiga ya. Artinya baru sepertiga penduduk Indonesia yang sudah mempunyai asuransi. Nah, kemudian saya lanjutkan. Kira-kira bagaimana eh, menghitung premi asuransi jiwa? Tentu ini juga perlu kita ketahui, ya, perlu kita ketahui agar kita dalam memberi atau dalam membeli polis bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, ya, dengan kemampuan kita juga tentunya. Nah, yang pertama, kalau saya buatkan di sini, misalkan biaya operasional asuransi itu ini 10 juta, jumlah anggotanya 500 orang, meninggal dunia dalam periode itu ya 3 orang. Uang santunan per orang 10 juta. Ini dalam satu periode ya. Bisa saja ini dalam 1 tahun gitu ya. Jadi saya katakan aja satuan waktunya adalah periode. Maka akan didapat biaya operasional yang ditanggung per orang itu adalah 10 juta dibagi 500 ya. 10 juta tadi adalah biaya operasional. Sedangkan 500 itu adalah dibagikan dengan jumlah anggota. Nah itu. Sehingga biaya operasional per orang itu sebanyak 20.000 rupiah. Nah, dana santunan yang diterima tadi, eh, ini dana santunan ya, bahwa untuk ini dan tentu dana santunan per orang. Nah, em, 30 juta. Ini dari mana 30 juta? Tadi kan di sini uang santunan per orang itu adalah 10 juta. Sedangkan diasumsikan yang meninggalkan 3 orang. Jadi 3 kali 10 juta. 3 kali 10 ya. 10 juta. Sehingga ini 30 juta. Dibagi 500. Maka 60.000 rupiah. Sehingga besar premi yang ditanggung itu adalah 80.000. Ini premi yang akan dibayarkan pemegang polis sebesar 80.000 dalam satu periode. Nah, dengan simulasi perhitungan yang pertama ini ada kelemahannya, ya, ada kelemahannya. Apa itu? Nah, ini diasumsikan sama yang mempunyai umur muda dengan yang umur yang sudah renta, katakan begitu. Atau misalkan yang umur 25 ini sama pembayaran preminya dengan yang umur 55, katakan demikian. Nah, tentu ini kan mestinya harus beda ya. Karena kalau sudah umur 55, dia itu lebih rentan dengan sakit yang dialaminya. Nah, gitu. Sedangkan umur yang lebih muda tentu masih lebih produktif, masih lebih sehat. Nah, ini itu ya. Jadi ini diasumsikan sama. Di situ kelemahannya ini. Nah, kemudian yang kedua adalah yaitu dengan menggunakan tabel mortalitas. Ya, ini yang lebih sering atau ini yang digunakan oleh asuransi secara umum dengan tabel mortalitas. Ya ini dipengaruhi oleh
umur, ya, dipengaruhi oleh umur. Jadi semakin muda umurnya, maka premi yang dibayarkan nanti adalah semakin lebih sedikit. Sedangkan semakin tua umurnya, maka premi yang dibayarkan adalah semakin lebih banyak. Misalkan seperti ini, andaikan premi yang mau kita hitung itu adalah umur 30 tahun. Nah, ini sudah saya bold merah ya, Mbak ya. Ini sudah saya bold merah, umur 30 tahun. Oke. Nah, di sini peluang kematiannya ini adalah 1,37. Ya, 1,37 ini per 1.000 gitu. Jadi dana santunan ya itu adalah peluang kematian ini tadi 1,37 dibagi 1.000 kali 10 juta. 10 juta tadi dari mana? Tadi 10 juta tadi adalah kita asumsikan dana santunan yang diterima oleh satu orang gitu. Sehingga kita dapat ini kalau kita kalikan 13.700 rupiah. Ini nanti dana santunan yang ditanggung per orang. Kemudian besar premi. Nah, di sini adalah 20.000. Nah, sedangkan tadi 20.000 ini dari mana? Gitu ya. 20.000 ini tadi dari sini. Ya, 20.000 ini. Biaya operasional per orang. Ini biaya operasionalnya sama. Ya. Nah, ini kan tetap kita asumsikan adalah 500 orang. Jadi 10 juta per 500. Jadi ini 20.000. Jadi biaya operasional yang ditanggung per orang. Nah, ini itu 20.000 ini. Sehingga besar premi yang dibayarkan adalah biaya operasional yaitu 20.000 ditambah dengan biaya dana santunan per orang sehingga 33.700 rupiah. Maka kalau kita bandingkan tadi, ya, kalau kita bandingkan tadi, tentu lebih banyak dengan yang hitungan yang pertama ini, 80.000. Sedangkan di sini adalah 33.700. Maka kalau andaikan nanti kita buat yang umur 46 tahun, ya, pengalinya di sini kan peluang kematiannya kan lebih besar. 3,79 nih. 3,79. Akibat pengaliannya ini atau peluang kematiannya ini lebih besar, maka tentu dana santunannya nanti pasti lebih besar. Sehingga besar preminya juga lebih besar. Begitu dia. Artinya semakin dia umurnya semakin ujur, semakin tua, maka premi yang dibayarkan adalah semakin lebih besar. Nah, seperti itu dia. Oke, Mbak. Asuransi jiwa itu berbicara tentang cinta, tanggung jawab, dan tenangan jiwa. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memilikinya. Terutama Mbak. Mudah-mudahan setelah mendengar penjelasan saya ini nanti Mbak tertarik dengan asuransi, terutama asuransi jiwa. Ya. Kemudian, bagaimana sih sebenarnya memilih memilih asuransi itu? Jadi di sini saya tuliskan tips memilih asuransi. Yang pertama, produk yang dipilih itu sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, agen asuransi itu adalah harus profesional dan memiliki sertifikasi keagenan. Begitu. Yang ketiga, itu kita mengenal lebih banyak tentang kapasitas asuransi itu, terutama di dalam pelayanan klaim. Tentu ini eh, perusahaan asuransi itu sebisa mungkin adalah yang kita pilih yang sudah berada di bawah pengawasan OJK. Gitu. Yang keempat, pastikan bahwa data yang kita isi itu adalah benar, lengkap, jujur, dan jelas. Jangan sampai ada yang kosong. Jika kurang jelas, jangan ditandatangani. Boleh ditanya kepada agen asuransinya. Selanjutnya, tanyakan secara rinci manfaat yang akan dicapai. Ya, oke. Kemudian, yang keenam, pastikan periode yang diperkenankan dalam pembayaran premi, ya, supaya nanti tidak salah. Kemudian yang ketujuh, baca dengan jelas polis, ya, baca dengan teliti polis. Semua lampiran yang ada juga, ya, dibaca. Bila tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita sampaikan kepada agen supaya dibatalkan atau dilakukan perubahan. Nah, oke, Mbak.
Eh, ini data ini atau apa yang saya sampaikan ini adalah saya ambil dari buku Perasuransian Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi. Terima kasih Mbak atas waktunya dan terima kasih sudah mau eh, atau sudah bersedia mendengarkan penjelasan saya terutama tentang asuransi jiwa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Mbak? Baik, sangat menarik sekali ya itu tadi masalah asuransi. Ini asuransinya bergerak di bidang apa kan? Ada bidang, saya kan pernah ikut asuransi. Sedikit saya cerita ya. Waktu itu tentang asuransi pendidikan anak saya. Selama 3 tahun apa ya. Nah, terus ketika anak saya masuk SD itu uangnya keluar. Nah, mungkin kesalahan saya tadi yang sudah di apa jelaskan oleh Bapak bahwa eh, kita harus baca gitu ya, literasi. Nah, ini yang sangat perlu sekali memang. Nah, mungkin saya ketika itu tidak membaca begitu jelas, jadi uangnya itu keluar itu cuma yang pertama, memang kan keluar yang pertama itu ya sebesar ketika waktu itu 12 juta ya. Jadi ya mau masuk SD itu keluar. Nah, nanti ya kan biaya pendidikan lah istilahnya. Iya, iya, Nanti kalau dia udah tamat SD ke SMP itu ada, nanti dari SMP ke SMA gitu ada. Di sini saya cuman ini aja bercerita. Nah, iya, ketika itu mungkin saya cara literasinya itu tidak bagus ya. Jadi waktu itu saya langsung ini apa memutuskan untuk ya udah berhenti gitu. Jadi iya. sekitar masih ada separuhnya dari uang itu tadi di asuransi Hmm, tersebut. Atau apa-apa pokoknya mau berhenti gitu ya. Nah, iya, kan banyak-banyak iya, kayak seperti itu. Jadi banyak juga kawan yang melakukan ketika itu. Nah, terus uangnya tapi nggak kembali. Justru itu yang surat-suratnya itu diambil gitu. Terus iya, kami ada cuman apa gitu ya. Sudah sampai iya. sekarang kalau saya putuskan nggak pernah bayar-bayar lagi. Nah, Oke, Mbak. itu saya tuh sedikit ada perasaan gimana tentang asuransi seperti itu. Oh ya, Terus ini pengalaman ini, Mbak. cerita juga, Oke, saya ya, pengalaman. Terus ada juga, pokoknya saya sering ikut asuransi. Yang berapa tahun, ya, yang asuransi di bank. Nah, sekarang saya lagi ikut asuransi yang di bank. Kalau di bank, ada salah satu bank itu langsung menawarkan, Ibu, ini ya biaya ini sebesar segini gitu. Nah, ini ya, untuk asuransi Ibu nanti selama 1 tahun Ibu menjadi nasabah gitu. ya, Nah, ya udah saya tunggu, saya tanda tanganin. Saya tanda tangani itu. Saya masukkan asuransi itu dalam 1 tahun seperti itu. Nah, ya, mungkin saya ya, juga nggak tahu nanti ke depannya atau diminta lagi ya gitu untuk asuransi ya. seperti itu. Terus ya pokoknya saya sudah sering lah masuk asuransi Oke, Mbak. seperti Ya, itu. ya. Jadi apa saran saya, Mbak, bahwa sebelum sebenarnya kita membeli polis itu ya, eh, yang pertama em, ada baiknya asuransi yang mau kita beli itu kita selidiki dulu ya, kita selidiki dulu. Nah, kemudian ditambahkan dengan yang saya buat ini ya, tips memilih asuransi ini. Oke, mungkin itu saran dari saya, Mbak. Yang pasti, yang yang paling penting itu adalah harus berada di bawah pengawasan OJK. Oke, Mbak ya. Oke, Mbak. Terima kasih ya, Mbak, atas waktunya ya.